Jadi liburan panjang Lebaran udah selesai ya kan, dan saatnya kembali mengonten seperti biasa ya. Jadi dunia anime itu dihebohkan sama pernyataan foundernya Studio Madhouse dan Studio Mappa, itu keduanya orang yang sama, yaitu Masao Maruyama, yang mengatakan kalau anime Jepang itu segera akan di overtake sama anime Cina. Ini yang ngomongnya orang dengan kaliber ya. Atas dasar apa dia sampai mengatakan hal seperti itu ya kan? Yang mana Cina menjadi ancaman bagi anime-anime di Jepang ya. Dan Masao Maruyama Sensei itu co-foundernya Madhouse dan juga foundernya Mappa ya. Kenapa dia bilang seperti itu? Dia bilang kalau industri anime Jepang itu terancam ya kan, dan juga dia bilang kalau alasan kenapa saat ini Cina belum berhasil nge-overtake Jepang itu hanya karena freedom of expression di Cina yang masih banyak dilarang ya, atau kebebasan berekspresi di Cina itu banyak dilarang. Jadi kalau orang-orang di Cina itu mau buat anime, mereka temanya memang bener-bener ya, mereka nggak boleh terlalu tabu lah. Karena di Jepang itu banyak anime yang di-banned di Cina ya kan, karena terlalu bebas dan terlalu ya nggak seneng lah pemerintah Cina sana sampai nge-bannednya. Karena itu tentunya anime-anime di Cina sendiri pastinya jadi terbatas ya kan, dengan genrenya dan juga tipenya dan segala macamnya. Contohnya aja Attack on Titan ya kan, di dunia itu dianggap masterpiece, sementara di Cina itu di-banned. Jadi ya itu aja sih alasannya, dari segi animasi dan lainnya kayaknya itu Cina udah berkembang pesat ya. Dan gue sendiri pernah nonton anime Cina, memang makin bagus ke depannya gitu. Jadi ini menjadi ancaman baru bagi para pihak Jepang ya kan. Karena yang melarang mereka itu sendiri, yang membuat mereka itu tertahan sendiri pemerintah mereka, bukan dari segi animasi dan segala macam ya, karena mereka udah hampir bisa nandingin kualitas anime-anime di Jepang lah gitu. Paling masalah lain dubbingnya, tapi itu juga udah mulai bisa mereka atasin sih. Gue perhatiin di Cina itu banyak anime Cina yang juga mulai memperkenalkan versi dubbing Jepangnya gitu. Jadi mereka nyewa seiyu Jepang untuk ngedubbing anime Cina mereka. Dan ya gue pernah nonton juga beberapa di Beastation, dan dari segi animasi juga udah mulai pada bagus ya kan anime Cina. Itulah kenapa Maruyama Sensei itu nganggap kalau Jepang itu harus segera membuat sesuatu yang baru, yang menarik lah gitu. Dari segi anime mereka, istilahnya industri anime mereka yang sekarang itu perlu di-upgrade lah sepertinya ya, daripada tetap seperti sekarang. Dan ya ini adalah masalah Jepang untuk mereka ya, apakah mereka akan tetap mempertahankan yang sekarang dan kena lampaui pihak lain, atau mereka mulai akan upgrade ke depannya. Ya kita sebagai penyimak dan penikmat anime ya, kita lihat aja lah ke depannya seperti apa ya. Malah justru bagus kalau mereka memang beneran sadar diri dan mulai upgrade, mulai dari story dan segala macamnya buat tingkat kualitas anime mereka. Dan ya itu dulu yang bisa gue bahas. Gimana tanggapan kalian mengenai berita tadi? Apakah itu hanya kekhawatiran berlebih atau itu benar-benar menjadi ancaman? Dan ya gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas. Sampai ketemu di video lainnya.